warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Teman-teman yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Baiklah, kami dari Mujahidah Gunung Pati akan memberikan sedikit tausiah. Bisa dilihat dalam Quran surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah dengarkan pembacaan surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang sudah dibacakan oleh saudari saya, Ustazah Suci. Kali ini sedikit saya ingin berbagi ilmu tentang maksud ayat yang Allah sampaikan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Saya bacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh waktu itu menyuruh kepada umatnya agar, wahai umatku, beristighfarlah kalian, bertobatlah kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Nabi Nuh menyuruh untuk banyak beristighfar kepada umatnya? Ternyata ayat ini mengandung banyak keutamaan dan banyak kebaikan yang bisa kita tiru dan kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kebaikan yang Allah berikan, kebaikan yang Allah janjikan dalam surah Nuh adalah dalam ayat selanjutnya, yaitu wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit yang sangat lebat. Hujan adalah rahmat, hujan adalah kasih sayang, pertolongan Allah. Maka apabila kita merasakan hidup kita sulit, badan kita sakit, semua serba terhimpit, mungkin kita kurang beristighfar. Dengan kita banyak beristighfar, hidup kita akan dilapangkan oleh Allah. Senada dengan yang diriwayatkan oleh oleh hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, perbanyaklah kalian beristighfar, niscaya Allah akan memberikan kebaikan kepada kalian. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan hidup kita. Yang kedua, Allah akan mempermudah segala urusan-urusan kita. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, hadis riwayat Muslim. Kemudian kebaikan yang kedua dari buah istighfar yaitu wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, barang siapa yang banyak beristighfar, maka wa yumdidukum bi amwal, Allah akan memperbanyak hartamu. Saya ingin berkisah sedikit tentang sahabat Rasulullah yang mengeluh kepada beliau karena jualannya tidak laku.
suatu ketika ada sahabat tergopoh-gopoh datang menuju rumah Rasulullah, mengeluh, "Wahai Rasulullah, kenapa daganganku itu tidak laku? Berilah aku amalan, wahai Rasulullah, yang menjadikan daganganku laris." Maka Rasulullah menjawab, "Perbanyaklah engkau untuk beristighfar. Niscaya Allah akan memberkahi rezekimu, menambah rezekimu, dan menjadikan hartamu berlimpah." Kemudian sahabat itu pulang dari rumah Rasulullah menuju ke pasar sambil terus beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Demikianlah terus menerus dengan istighfar yang sungguh-sungguh, bukan hanya di lisan, tapi hingga meneteskan air mata karena saking takutnya kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosanya. Sudah lupa lagi sahabat itu dengan jualannya, sebab yang dipikirannya adalah tentang minta diampunkannya dosa-dosanya kepada Allah. Sesampailah di pasar, keajaiban pun terjadi. Sebelum matahari naik, yaitu sebelum duhur tiba, ternyata semua orang berbondong-bondong membeli dagangannya. Sangat laris, bahkan dia bisa pulang sebelum pedagang yang lain bisa pulang. Masya Allah. Kita dapatkan keutamaan istighfar yang kedua, yaitu memperbanyak harta. Kemudian kebaikan yang ketiga yang Allah berikan, yang Allah janjikan, yaitu wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah akan memperbanyak anak-anak. Artinya Allah akan memberikan kesolihan dan ketaatan kepada anak-anak kita, kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kita orang tuanya. Sekarang kita introspeksi diri. Apabila kita memiliki anak yang tidak patuh, yang kurang solih, yang suka ngeyel, maka mungkin kita kurang beristighfar. Rasulullah mencontohkan bahwa dalam sehari beliau beristighfar 70-100 kali. Maka kita introspeksi, sudahkah kita beristighfar sebanyak itu? Yang kedua, yang keempat, yaitu yang terakhir adalah Allah menjadikan sungai-sungai dan kebun-kebun yang indah. Keutamaan yang terakhir ini yang kita harapkan di akhirat kelak, bahwa kelak Allah akan menjanjikan barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan menjadikannya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kebun-kebun yang indah. Maka demikianlah sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan oleh Rasulullah menjelang berbuka banyak berdoa. Dengan doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah kami. Detik-detik terakhir menjelang berbuka kita istighfarkan, kita banyak beristighfar dan doa itu. Semoga Allah merahmati kita semua, dan janji Allah atas istighfar yang kita ucapkan semua kita dapatkan, bukan hanya di akhirat tapi di dunia ini. Allahumma fiq ila aqmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, tadi sudah dibacakan gitu ya, Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 yang sudah dijelaskan pula oleh Ustazah Falah gitu ya. Mari kita perbanyak istighfar di bulan Ramadan ini agar Allah memberikan banyak keberkahan, Allah memberikan kebahagiaan, ampunan gitu. Dari kami cukup sekian. Akhirul halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.